Sudah live? Oke, sudah live. Kenapa aku ganteng banget sampai tidak terlalu? Oh, kurang like. Oh, sih lo banget. Ternyata lightingnya lupa. Oke, mulai ada beberapa yang masuk ya. Ridwan Abdul Malik join. Udah ambil mana join dia. Nusantara FX join. Halo teman-teman, jadi sekarang kita lagi nodong Mas Duyan Anggara ya. Jadi Mas Duyan Anggara lagi main nih, dan mumpung beliau lagi di sini, jadi kita todong apa aja lah ya yang bisa kita todong ya. Karena Padahal malam minggu ini mau nge-mall, diajak live Instagram. Sebentar nih, lightingnya terlalu dekat. jangan di arah kamera, kalau nggak sini aja, jadi tidak mengganggu mata. Oke, mengganggu mata juga nggak apa. Oke, udah mulai banyak yang masuk ya. Dor dari Marcelinus Pranata. Saya harus baca komennya karena saya nggak kebaca kalau ke sana, jadi saya di sini aja bacanya. Oke, tadi saya mau hilang. Kita ngopi dulu. Sebentar. Teman-teman, gimana suaranya jelas, teman-teman? Apakah suaranya jelas? Duyan Anggara join. Nonton. Oke. Bali hadir, halo, oke. Di sini ada teman dari Bali juga. Jadi Oh ya, Bali kita- memang hadir. Di atas ada tim IT kita dari Bali juga lagi di sini. Jadi kita akan launching beberapa hal yang luar biasa. Oke, teman-teman, malam minggu kita bahas apa ya enaknya? Malam minggunya belajar di sini aja deh, ya. Kita membahas apa, Mas Fadli? Temanya Oke. malam ini. Jadi sebenarnya gini, ini kan live dadakan ya teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya juga boleh bertanya langsung aja di dalam kolom komentar Oh, ya. ada. Ganteng dua-duanya. Ganteng Masa dua-duanya. iya? Mas Rasdi Sudah 999. jelas yang ganteng di sini cuma satu, Mas Rasdih ya. Jawaban Anda salah. Jawaban Anda salah. Jadi hanya satu. Sekarang tanggung jawab siapa yang lebih ganteng. Surabaya join. Welcome. Oke. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu di mana? Tambun hadir. Tambun deket sini Tambun. Kita di Tamun ke Sumarekon. Sumarekon aja. Tambun. Kita di Sumarekon Bekasi ya. Nanti kita ke Sumarekon Mall Nanti malam kita ke nonton Sumarekon live. Ada live-nya nggak? Live Nggak tahu. Oke, teman-teman, kemarin sebenarnya ada banyak teman-teman yang nanya ke saya nih. Mungkin kita perlu bahas malam ini tentang apa ya, tentang mentor. Ada yang suka nyalain, wah ngapain ikut dia, masih MC juga. Oke. Nah, jadi menurut saya sih sebenarnya teman-teman, kontrolnya kan di kita ya teman-teman ya. Jadi menurut saya sih mentornya nggak salah kan gitu. Kalau misalnya saya nih ketemu mentor X dan mentor X ngajar quote on quote nggak bener, terus kita ikutan caranya dia, terus kita MC, terus duit kita habis, terus kita menyalahkan dia, menurut saya sih kurang wise sih. Karena idealnya kan sebagai trader kita harus selalu, ya saya bilang, jangan percaya siapapun, jangan percaya saya, jangan percaya mentor, jangan percaya buku, lakukan backtest kan gitu. Jadi teman-teman bisa backtest di TradingView kan gitu. Teman-teman bisa backtest di TradingView. Kalau teman-teman lihat nonton video, nanti saya bikin video deh cara backtest di TradingView. Jadi TradingView itu chartnya bisa dimundurin dan teman-teman bisa tes setup yang diajarkan sama siapapun mentornya. Teman-teman tes di TradingView, di backtest hasilnya gimana. Minimal teman-teman punya 30 kasus hasilnya gimana, baru ngambil keputusan, baru teman-teman punya ekspektasi. Ekspektasi itu saya tahu dari 30 transaksi menggunakan metode yang diajarkan, win rate-nya berapa. Jadi kalau 30 transaksi berapa yang win, berapa yang loss, terus average RR-nya berapa, rata-rata risk reward ratio-nya berapa. Jadi kita tahu, terus kita berapa sanggup meresikokan, kita tahu di awal. Jadi ketika ternyata di backtest hasilnya nggak bekerja, ya nggak usah didepositin duit kan gitu. Jadi penting banget teman-teman, kapanpun ya, ketika teman-teman dapat strike di apapun, teman-teman backtest, teman-teman tes dan ukur cara yang diajarkan oleh mentor atau buku atau seminar atau apapun, ataupun termasuk saya yang ngajarin misalnya. Teman-teman jangan langsung percaya, teman-teman tes apakah sistem ini bekerja atau tidak. Kalau bekerja, baru teman-teman punya ekspektasi dulu. Ekspektasi itu dari data kita, itu biasanya berapa kali SL berturut-turut, berapa kali TP, berapa win rate-nya. Jadi teman-teman ketika ngetes juga nggak punya bayangan gitu loh. Jadi nggak ngetes buta dan nggak euforia. Karena kalau teman-teman tahu angka win rate-nya berapa, teman-teman misalnya SL 3 kali berturut-turut di awal, teman-teman
tenang juga karena teman-teman tahu kan gitu. Jadi kalau kita baru ngetes sistem baru terus SL 3 kali ya santai aja karena kita tahu angkanya, karena kita tahu ekspektasinya. Atau misalnya teman-teman win 3 kali berturut-turut juga nggak euforia terus masang overload terus berakhir MC gitu. Jadi penting banget buat kita adalah tahu ekspektasi kita. Jadi ekspektasi itu ya harus tahu win rate-nya berapa, average RR-nya berapa dengan strategi yang diajarkan. Jadi kalau teman-teman punya mindset dan mental begitu, teman-teman nggak akan ketipu sih harusnya, mau ada hamster, master sesat atau sekalipun harusnya nggak ada masalah kan gitu. Kalau misalnya teman-teman happen to be belajar sama dia dan bayar, let's say bayar 3 juta nih ikut seminar atau bayar 5 juta ikut workshop dan workshopnya ngajarnya ternyata nggak work, kan teman-teman nggak perlu kehilangan duit MC, paling anggap aja 5 juta ongkos belajar selesai kan. Jadi harusnya itu sih kayaknya saya perlu address itu, makanya tak cari ya. Aku sambil ngeliat pertanyaan yang kelewat nih. Ya boleh, ada yang bisa ditanyakan, ada yang bisa dijawab. Ini kayaknya aku perlu jawab sedikit nih Mas, dari Mas Izainul. Bang katanya, pernah nggak di NFC loss 2 bulan berturut-turut selama 1 tahun? Ya. Kalau di datanya kita, kalau berturut-turut 2 bulan belum ada sebetulnya. Tapi pernah loss 2 bulan? Di tahun pertamanya NFC ada dari 12 bulan pertama itu ada 2 bulan yang loss, itu betul. Ya, jadi ada 10 bulan win, 10 bulan win, 2 bulan loss. Tapi tidak berturut-turut bulannya. Nah kalau yang sampai ke akhir 2019 kita masih mau rekap lagi. Nanti kita launching sebentar lagi deh untuk rekapan totalnya ya. Nah, kalaupun loss berturut-turut juga yang penting adalah risk teman-teman sih. Kopdar Bekasi dong Om. Oke, coming soon. Halo Mas, mau tanya ada rencana buka e-course kah? Ini nanti ke Mas Angga ya kan? Enggak tahu. Mas Fadli kayaknya. Mas Abu Laisi ini nanya. Halo. Boleh. Nanti direncanakan buka e-course. Nah, nanti tapi sih gini teman-teman. Ya, salah satu hal yang kenapa saya juga pengen belajar cukup banyak belakangan, kalau teman-teman tahu saya heavily belajar ya. Jadi saya pengen kita tuh nggak cuma belajar, tapi kita pengen transforming gitu. Jadi banyak orang kan belajar, tapi mereka cuma belajar, tapi mereka nggak transform, mereka nggak berubah. Jadi yang saya pengen itu kita transform, bukan hanya belajar. Nah, makanya kita nggak belajar fakta. Makanya kalau kita bikin seminar atau workshop gitu 3 hari berturut-turut tuh kayaknya berat. Jadi mungkin nanti, kalaupun ini belum tahu ya mau bikin e-course atau enggak, mungkin saya akan bikinnya cukup lama, kayak 60 hari gitu. Jadi 2 bulan e-course-nya. Jadi teman-teman 2 bulan kita dikasih sedikit knowledge, terus teman-teman praktek, dikasih sedikit pelajaran, terus teman-teman praktek, dikasih tugas. Jadi kita build up pelan-pelan habitnya supaya teman-teman transform jadi trader yang baik gitu. Nah nanti selama 1 bulan mungkin materi, 1 bulan berikutnya mungkin kita live trading bareng di market live. Jadi teman-teman juga nggak sekedar ikut workshop 5 hari terus pulang sendirian, garis sendiri di rumah terus bingung kan gitu. Terus kedua, saya kan orangnya nggak percaya sama self discipline ya teman. Bukan nggak percaya sih, self discipline atau willpower itu sangat berbahaya. Karena kalau bukan sangat berbahaya willpower, maksudnya kalau teman-teman hanya mengandalkan willpower atau disiplin, teman-teman akan ada satu event di mana teman-teman sleep dan teman-teman nggak disiplin. Nah makanya kalau saya misalnya teman-teman nanya, Mas kan selalu trading pakai stop loss? Nggak selalu, bukan karena disiplin, karena saya nggak pernah trading tanpa stop loss. Jadi saya nggak pernah tahu rasanya. Kalau teman-teman nanya, Mas kan gimana caranya supaya disiplin menjaga MM? No teman-teman, saya tuh tidak disiplin dengan MM. Saya nggak pernah overload. Literally saya nggak berani karena saya memang tidak terbiasa. Jadi saya memang terbiasa pakai SL, saya terbiasa trading dengan MM yang baik, saya terbiasa trading dengan RR yang baik. Jadi kalau ada setup yang RR-nya nggak masuk, saya pasti nggak ambil. Secara tidak sadar saya secara natural saya memang, kalau saya mau entry saya pasti harus tahu stopnya di mana, entry-nya di mana, targetnya di mana, apakah RR-nya masuk akal atau enggak, saya mau risking berapa, itu sudah otomatis karena itu adalah habit. Jadi saya nggak perlu mendisiplinkan diri saya untuk aduh nih aku tangannya gatal nih. Saya nggak pernah gatal tangannya karena saya nggak pernah kebiasaan ngeklik juga. Oh ya, ini ada tips baru bagi teman-teman yang tangannya suka gatal ya. Saya akan share kenapa saya selama ini nggak pernah gatal ngeklik. Kenapa? Pertama teman-teman, saya membedakan antara charting dan trading. Jadi saya membedakan antara analisa dan eksekusi. Kalau teman-teman tahu, saya chartingnya atau analisanya atau planningnya itu di TradingView. Jadi saya tidak pernah charting di MT4, saya selalu planning dan charting di TradingView. Jadi pertama, saya selalu charting dan planning di TradingView. 2, saya selalu eksekusi di MT4. Jadi MT4 tidak pernah buat charting. Kalau charting selalu TradingView, kalau trading selalu di MT4. Nah itu jadi kayak bikin mindset saya jadi kayak otomatis gitu. Jadi kalau saya buka MT4 berarti otomatis saya tidak perlu menganalisa apapun. Jadi MT4 tuh hanya dibuka ketika saya punya trading plan yang valid. Ya kalau punya trading plan yang valid dari TradingView, saya buka MT4, saya eksekusi di MT4 kan gitu. Nah
Kalau saya buka MT4, saya nggak ada analisa untuk pengen lihat-lihat peluang atau apa. Jadi saya nggak pengen entry karena saya nggak pernah lihat peluang di MT4. Kalau saya lagi charting di TradingView, saya nggak akan gatel entry karena di TradingView saya nggak bisa entry kan gitu. Jadi entry-nya kan di MT4 karena brokernya pakai hot forex. Kalau brokernya Owanda dia bisa execute langsung dari TradingView. Tapi sih saya tetap tidak akan, seandainya saya pakai Owanda sekalipun saya tetap nggak pengen execute di TradingView supaya mindset saya, fokus saya beda. Jadi saya tahu fokus saya adalah planning, cari peluang. Maka saya nggak akan kepikiran entry sama sekali. Fokus saya cuma planning, cari peluang, ada peluang atau tidak. Kalau ada peluang berarti saya berlanjut, nanti saya catat peluangnya. Kalau nggak ada peluang ya berarti nggak apa-apa. Nah ketika saya buka MT4, tugas saya hanya satu, mengeksekusi trading plan yang sudah jadi dari TradingView. Jadi saya nggak pernah gatel ngeklik di MT4, tahu-tahu entry, buy segala macam. Jadi ini kalau bagi teman-teman juga, teman-teman sebaiknya pisahkan antara aktivitas analisa atau planning atau charting dengan aktivitas trading. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Mudah-mudahan tipsnya membantu. Ada pertanyaan Mas Fadli? Banyak nih Mas, kita jawab singkat-singkat aja kali ya. Ini kayaknya saya bisa jawab nih. Salah nggak coach kalau berekspektasi profit 7% per bulan dengan join di NFC VIP? Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di NFC itu kita kan memang public ya, kita diskusi di dalam public tribe. Kalau teman-teman belum gabung, silahkan gabung gratis. Itu ada di Tribelio application. Nama tribe-nya NFC Public Lounge, NFC Public Lounge, publicnya pakai K. Nggak bisa di-search pasti Tribelio, cuma dijelasin. Oh iya ya. Ya udahlah pokoknya klik link video ya. Ada ncvip.net garis miring komunitas. Nah mungkin dari situ maksudnya ya. Nah kita punya kelas mentoring namanya NFC VIP. Kalau di ekspektasinya profit 7% sebetulnya nggak salah. Tapi apakah 7%-nya mutlak setiap bulan? Belum tentu. Nah, teman-teman harus tahu bahwa angka 7% itu angka rata-rata. Jadi data yang kita punya itu juga tidak menjamin akan jadi kenyataan lagi di masa depan. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Itu yang perlu teman-teman tahu. Anggaplah kalau 1 tahun teman-teman bisa dapat let's say 50R aja. 1 tahun 50R. Berarti kalau risk-nya 2%, 1 tahun 100%. Yes. Kalau 100% dibagi 12 ya 7% sih masih masuk akal. Ya bisa dilakukan. Kalau lihat datanya loh. Data tahun lalu maksudnya ya. Tahun depan bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil, nggak tahu juga kan. Nggak tahu juga. Yang pasti itu yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun dan survive. Jadi kalau teman-teman memang percaya itu juga mungkin bisa bekerja buat trading dengan teman-teman, teman-teman boleh berekspektasi. Sekali lagi boleh. Nah, based on data di masa lalu. Based on data di masa lalu ya. Oke, lanjut. Mas, aku lo setiap kali main bangkrut, pengen ngepam sama Mas, gimana caranya? Mas saya nggak punya pam ya. Belum bikin pam. Nanti ya. Nanti kalau saya punya order taker baru yang nganggur, nanti tak suruh buka akun pam. Sekarang saya nggak handle akun pam ya. Mas, cara lihat titik jenuh di chart gimana ya Mas? Soalnya saya sering ketipu sama time frame, misalnya di data 15 chartnya nanjak. Oh, besok saya bahas. Nanti oke, ini bagus nih. Saya akan bikin masterclass nih teman-teman. Jadi ini bukan video YouTube ya, ini saya akan bikin masterclass 1 jam. Jadi 1 jam lebih, mungkin 1 jam, tapi ini teman-teman harus register. Ini 100% gratis. Di situ kita akan bahas bagaimana cara teman-teman mengetahui tren. Jadi kita pengen tahu marketnya lagi naik atau lagi turun, saya sebaiknya jadi buyer atau seller. Terus teman-teman juga perlu tahu kapan sebaiknya teman-teman nggak trading gitu. Wah, ternyata sebaiknya hari ini saya nggak trading. Dan kedua, kita akan perlu tahu apakah tren ini ada kemungkinan lanjut atau sudah mulai jenuh kan gitu. Nah, jadi kita akan bahas, dan di akhir masterclass nanti teman-teman akan dapat akses ke toolsnya. Ini toolsnya biasanya berbayar ya teman-teman, dan bukan punya saya. Ini toolsnya biasanya harganya beberapa ratus ribu gitu, berbayar. Tapi khusus untuk teman-teman yang nonton masterclass sampai selesai, nanti toolsnya kita kasih free gitu. Jadi tapi nanti nunggu ya, mungkin doain saja saya sempat. Jadi bisa jadi nggak tahu deh, saya mungkin tanggal 18 nanti kita ke Malaysia, jadi mungkin habis dari Malaysia kita akan bahas itu detail. Nah, tugas teman-teman cuma satu, karena ini gratis, harusnya berbayar teman-teman. Pertama, ilmu seminar masterclassnya kita bikin free, dan toolsnya itu juga harusnya berbayar karena bukan punya saya. Tapi saya kemarin sempat nego sama pemilik toolsnya, saya pengen kasih free untuk teman-teman di Indonesia, dan beliau setuju. Jadi tugas teman-teman cuma share linknya sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain, paling itu nanti yang saya minta request dari teman-teman. Lanjut. Mas, coba backtest RR 1/3. Seringkali TP sudah CP2 sudah sentuh, hampir sentuh TP3, harga malah balik. Mohon pencerahan. Ini ya, target aja kali. Kalau sering kali dites dan hasilnya selalu seperti itu, dan sering seperti itu, ya ambil TP2 aja kan gitu. Simpel kan? Kan tidak harus TP3. Makanya jangan percaya saya. Kalau saya pakai TP3 kan teman-teman tidak harus pakai TP3. Kalau misalnya menurut teman-teman TP 1/2 di backtest teman-teman making more money daripada 1/3, ya stick 1/2 aja, dan nggak ada yang salah juga dengan 1/2 kan. Kalau teman-teman merasa
kayaknya 1:1 duitnya lebih banyak ya, dicoba aja kan gitu. Kalau backtest yang mengatakan seperti itu ya dilakukan aja. Kalau saya selalu pakai partial close, jadi saya biasanya pakai setengah posisi di 1:1. Jadi kalau misalnya rig saya 1%, saya akan ambil setengah persen, ambil 1:1, setengah persennya saya ambil final target. Jadi intinya gini, saya cuma punya 2 target, satu namanya safety target, itu namanya 1:1, yang kedua final target. Nah final target ini bisa 1:2, bisa 1:3. Saya tidak selalu 1:3, tergantung dari market bisa kasih berapa. Kadang-kadang marketnya memang nggak kasih 1:3, kadang-kadang marketnya kasih 1:5, saya bisa ambil 1:3. Jadi ada beberapa setup yang saya ambil 1:3, ada beberapa yang cuma 1:2, ada beberapa yang bisa 1:4 gitu. Jadi selama di atas 1:1 sih fine. Tapi balik lagi teman-teman harus punya angkanya, punya datanya. Nah kalau tadi angkanya 1:3, selingkar udah TP2, hampir TP3, balik lagi ya pakai TP2 aja. TP2. Iya kan? Jadi emang harus based on data ya teman-teman. Betul. Itu pentingnya mencatat, teman-teman bisa review di masa depan. Jadi teman-teman juga punya keyakinan dasar. Kalau teman-teman punya data sendiri, teman-teman kuat keyakinannya. Saya mau mentor saya ngomong apa, saya nggak peduli. Mentor saya bilang, Sam bilang saya pakai TP 1:7, 1:10. Kalau nggak segitu nggak diambil. Ya style tradingnya dia memungkinkan dia dapetin itu, tapi kan saya kan nggak nunggunya lebih lama buat saya. Saya mendingan entry beberapa kali kan gitu kan. Kebetulan beda style kan gitu. Jadi perlu data. Makin banyak yang join nih Mas. Rata-rata cuma nyebutin kota-kota asal aja dari berbagai macam wilayah lah di Indonesia. Halo, dari Gorontalo, Sulawesi, Makassar, Ada. Palembang, Lampung, ada. Jambi, ada. mana lagi? Surabaya, Bandung, ada. Papua aja ada. Oh ya, Sorong, Sorong ada. Manokwari, Ada Mas Rifki Abi. Love. Mas Julius, Mas Angga tadi kalau trading plan-nya cuma sampai TP3K, ini sudah dijawab tadi ya. Mas Ridwan telat Loki. Ini teman-teman admin NNC juga walaupun sudah pada di rumahnya kan lagi weekend, mereka juga ikutan live ternyata. Mas Ridwan gimana, puncak aman? Mas Ridwan lagi di Bogor ya. Oke, lanjut. Oh, ternyata baru pulang kuliah kata Mas Rifki. Mas Rifki masih. Oh, Mas Rifki kuliah ya? Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kuliah apa dia? Malam minggu kok kuliah? Jangan-jangan pamitan kuliah ternyata. Sudahlah. Cakep tuh e-course. Oke, nanti ya. E-course ditunggu ya. Mudah-mudahan 2 bulan 3 bulan lagi kalau jadi. Dari Sukira. Malam ini live dari mana ya? Ini live dari Bekasi. Dari kota Bekasi. Disiarkan langsung dari kota Bekasi. Mana pertanyaan mana? Mas, bagaimana cara mengelola 2 akun atau 3 akun yang efektif? Cara mengelola ya tinggal ya boleh. Misalnya teman-teman dipisahin nih. Satu akun withdrawal account, ya udah withdrawal account di withdraw tiap minggu kan gitu. Nah, satu akunnya misalnya compounding account, ya udah dijalankan di compounding. Satu akun misalnya akun kenakalan misalnya. Nah, biasanya sih saya tradingnya selalu sama, cuma risknya beda. Jadi kalau compounding biasanya risknya kayak 0,5% gitu. Akun withdrawal risknya 1%, akun senang-senang risknya 2% gitu. Tapi style tradingnya sama. Nah, teman-teman bisa pakai beberapa cara sih. Teman-teman bisa pakai multi terminal. Kalau saya pakai VPS, saya pakai Copilot namanya. Saya pakai local trade Copilot namanya. Jadi saya entry di satu account semuanya ke copy gitu. Atau pakai order taker. Nah, yang mahal order taker. Teman-teman, ini kalau yang menyapa halo saja selamat malam, mengucapkan kota asal ya kita skip aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jangan di skip lah. Halo Jamak. Dadah, dibalas halo berjamaah. Mas, kalau trading asistennya kenapa ya kok nggak bisa dipakai? Ini sempat kemarin expired ya. Expired nanti minta sama Mas Fadli, udah di nanti jamin aja ke Telegram ya, ke Telegram saya atau Telegramnya Mas Marwan, nanti dijawab atau Mas Teguh. Ya, ini atau kan Mas buat Rifki. teman-teman memang biasanya ini teman-teman member NNC VIP atau Mas IFK admin. Ya, IFK admin juga boleh dijapri. Itu alumni seminar nih mungkin. Ya. Mas Angga, kalau kan saya di broker di Banyumas boleh mampir? Boleh nggak Mas? Di Banyumas ya? Mampir di Banyumas boleh. Bawa apa ya, bentar? Boduren. Enggak bercanda. Ini ada yang nanya berat badan ideal tadi kan? Nanti Mas. Wijaya Kwek, halo Mas Angga, halo Mas Fadli, aku di sini. Snacknya sudah mengudara. Kemarin Mas Wijaya sempat kirimin snack ke Basecamp NFC. Aku nggak dikasih, jahat juga. Ada Mas ada di belakang. Tak umpetin sih. Pakai tepung nggak? Kalau pakai tepung aku nggak makan. Wih, ada Mas Wijaya. Aku sekarang udah. Bagaimana cara join NFC VIP? Teman-teman, kalau NFC VIP itu joinnya cuma perlu /member. nfcvip.net/member ya, nfcvip.net/member. Member. Nah, simple.
Mas, cara bikin SLTP 1234 dicari Fibonacci gimana? Aduh, itu gampang, nanti tak bikinin videonya. Itu cuman Fibonacci itu sebenarnya angkanya diganti 0, 1, 2, 3, dan 4. Udah gitu aja. Kalau Fibonacci kan biasanya ada angka Fibonacci, ada 61,8, ada segala macam. Itu cuma diganti aja, semuanya jadi 0, 1, 2, 3, 4 itu aja. Itu cuma untuk ukur RR sih, bukan TP berdasarkan Fibonacci. Kalau kita membahas gimana TP berdasarkan Fibonacci, nanti mungkin kita perlu bahas lagi khusus Fibonacci. Tapi saya bukan expert di Fibonacci. Lagi mau belajar sih, nanti Februari saya kayaknya ambil kelas future yang ngajar Mr. Fibonacci ya. Orang yang Fibonacci freak ya, 30 tahun trading pakai Fibonacci. Nanti kemungkinan saya masuk kelas lagi. Mentornya dari US kayaknya. Bikin buku dong Mas Angga. Belum Mas, masih cupu. Belum bikin buku, belum. Wih, nunggu masterclass-nya Mas, semoga sempat asik. Ya, masterclass-nya free. Kalau mau bayar boleh, nanti transfer. Nanti kita donasikan. Serius. Oh iya, kayaknya kita juga ada kepikiran pengen bikin satu seminar, mungkin seminar donasi kali ya. Nanti Oh iya, jadi nanti masterclass-nya kita kasih rekening. Kalau ada yang mau bayar, nanti kita donasikan. Kita Tapi free. Kalau mau bayar boleh. Kalau teman-teman di akhir masterclass ternyata merasa dapat manfaat dan toolsnya berbayar, toolsnya $8 sih artinya aslinya harganya. Jadi teman-teman boleh transfer $8 ke rekening. Nanti 100% kita donasikan. Mas, gimana cara nahan profit sampai TP? Ya ditahan aja. Nggak perlu ditahan, nggak perlu diusahain. Ya ditahan aja. Kan entry nih, udah ada SL, ada TP-nya, ya udah. Udah, lupakan. Pertama teman-teman harus tahu punya data. Kalau nggak punya data nggak berani nahan sampai TP. Teman-teman punya data nih, teman-teman yakin dari 30 transaksi terakhir 35%-nya hit TP. Ya udah teman-teman percaya dong sama datanya. Ya ditahan sampai TP. Ya. Caranya, tipsnya satu, jangan dilihatin. Kedua, gunakan tricks yang teman-teman nyaman kalau loss. Yang ketiga, pakai safety target. Kayaknya NFC udah pernah bahas safety target ya? Iya. Nonton videonya Mas Fadli di NFC. Ada di YouTube NFC ya, antara safety di community. Mas, kalau gap itu stop loss-nya lewat, apakah bukan mainan broker? Nah, Gap bisa jadi mainan broker, bisa jadi tidak. Secara umum gap memang ada. secara umum memang ada gap, tapi ada broker yang nakal, ada yang tidak. Ya, ada yang gapnya lewatnya terlalu jauh, tapi kadang-kadang juga brokernya nggak nakal, tergantung routingnya dia kan. Dia broker kan routing dari interbank. Ada broker yang routingnya jelek, ada broker yang routingnya bagus. Tapi gap itu hal yang normal. Makanya kalau teman-teman trading di H4, TP-nya harus jauh karena TP-nya harus mengeneralisir, Mengambil kesimpulan. bukan, TP-nya harus mampu untuk SL-nya tuh harus oke. Kan ada risiko gap nih, makanya TP-nya harus jauh. Jadi kalau SL, kalaupun TP juga oke gitu. Validasi apa? Bukan itu. Nanti tak cari kata-katanya. Mas, untuk profit zone apakah pakai acuan time frame yang lebih besar? Tergantung. Kalau teman-teman trading pakai auto climate ya, tergantung trading pakai apa dulu. Kalau teman-teman trading bisa jadi opposing area itu bisa jadi adalah opposing. Misalnya saya sell, maka maksimal profit zone adalah opposing area di time frame yang sama kalau dia di ekstrim. Atau bisa juga lebih gampang adalah opposing area di time frame yang lebih besar. Jadi kalau saya sell di daily, saya sell di H4, maka buy area di daily adalah maksimal profit zone. Tapi ada konsep lain namanya white space gitu. Tapi itu nanti advance ya, lebih susah. Bukan susah sih, lebih lama jelasinnya. Tapi secara umum teman-teman bisa. Nanti besok saya bikin live, mungkin abis dari Malaysia akan bikin live bahas bagaimana cara nentuin final target deh. Mungkin mudah-mudahan membantu ya. Jadi gimana cara menentukan final target gitu, ini kita bahas. Gimana safety target, gimana final target, di mana entry, di mana SL gitu. 2019 saya rencana mau fokus di situ. 2020 Mas. Oh iya, 2020. Kalau hot forex itu DD atau NDD ya Mas? Dua-duanya. DD itu Dealing desk ya. dan non dealing desk. Jadi hot forex ya melakukan dua praktek sekaligus. Jadi dan sebagai rata-rata broker memang gitu sih, hybrid. Ada beberapa broker yang memang pure STP. Ada broker yang ada ECN sama pakai dealing desk juga. Jadi hybrid namanya. Hot forex salah satu yang hybrid. Jadi dia punya dealing desk dan DD dan NDD sekaligus. Lanjut ya. Wanda juga gitu. Bondowoso hadir, Maluku hadir, Manado hadir, Medan hadir, Manado, Kupang, aku Tangerang, mau Bekasi. ikan mas bumbu den. Tangerang hadir, Bekasi hadir, Solo hadir, Aceh disebut dong, Aceh. Hai Aceh. Mas Teguh orang Aceh loh. Pekayan hadir.
Mas Teguh orang Aceh, Mas Teguh Hadir itu dong, tinggal di dari- Aceh. dari- Saya belum pernah ke Aceh. Risti Bashir, pakaian hadir. Kayak kenal Risti Bashir. Risti Bashir, siapa itu? Tak pikir Risti Ahmad Bashiruddin. Pakaian hadir. Risti ini mantan pacar ya teman-teman. Mantan pacarnya Mas Fadli. Yang belum bisa move on. Karena dia mantan pacar saya, sampai sekarang saya belum bisa Pak, move on Klik. dari dia. Itu apa nih? Mas, apakah bisnis Forex tidak akan pernah tutup? Oh, tutup kalau mata uangnya tinggal satu. Ya. Kalau jadi the new world order, konspirasi kan. Mata uang di dunia tinggal satu, forexnya tutup. Nggak bisa di trading, nggak ada musuhnya. Kan bisa trading saham. Biasa kalau di trading aplikasi Forex apaan bang? MT4. Lanjut. Mas mau tanya agak personal, kalau TP yang diambil Mas Fadli sama Duyan, TP berapa? Saya sama Mas Fadli dulu. Kalau saya sekarang, karena data yang saya punya, saya ambil sekitar 70% transaksi saya di TP1, 30% di TP2. 1/2 ya. Ya. Kebanyakan. Kalau saya tergantung market kasih berapa. Jadi kalau marketnya kasih 1/3,5, saya ambil 1/3,5. Kalau marketnya kasih 1/2,3, saya ambil. Jadi saya maksimalkan yang market kasih. Tapi saya tetap pakai safety target di 1/1. Nah besok nih kalau jadi bikin e-course, saya bahas detail di e-course. Kalau jadi e-course. banyak yang request ya, tapi Iya. mengumpulkan niat untuk bikin e-course-nya. Karena gini loh, kita tuh pengen bikin e-course itu sebenarnya apa ya? Kita pengen deliver value itu sampai semaksimal mungkin. Nah, masalahnya untuk sampai semaksimal mungkin butuh usaha yang luar waktu- biasa ya. meluangkan waktu untuk ngurusin sih. Kita nggak pengen kayak cuman workshop 3 hari, workshop 5 hari gitu. Kita punya bayangan cita-cita tuh bikin bikin kelas mentoring atau e-course tuh sampai 60 hari gitu loh, baru Ya, lulus bisa anak-anak. 60 hari, bisa 90 hari Bisa atau minimal 90 sebulan. hari Jadi gitu. memang Jadi benar-benar trading bareng mantap, selama 90 hari bersama Duyan Anggara gitu kan. Merdeka. Nggak Nah, pulang-pulang nih. Berani bayar berapa? Pertanyaan bayar berapa? Ya karena kita harus mendedikasikan waktu. Tapi mudah-mudahan lah nanti saya lagi belajar banyak platform untuk gimana caranya bikin sebaik mungkin untuk teman-teman. Mas sebelum pakai auto UFO, pakai apa ya untuk area trade daerah mahal dan murah? Saya pakai UFO jadi saya memang melatih mata saya untuk membedakan mana fill order, mana unfill order. Jadi teman-teman, kalau teman-teman cukup terlatih, teman-teman bisa membedakan mana unfill order, mana fill order. Tapi kalau teman-teman jadi auto UFO itu kan cuma alat bantu kan, kayak kalkulator lah. Sebelum ada kalkulator, teman-teman bisa nggak ngitung duit manual? Bisa. Kalau pakai kalkulator lebih cepat dan lebih akurat. Kayak di bank, orang bank tuh bisa ngitung duit cepet gitu kan. Tapi dia mendingan pakai mesin hitung doang, cepet dan akurat. Jadi seperti itulah. Jadi kalau dulu kan saya belajar matematika. Nah kalau sekarang pakai kalkulator aja udah. Pakai auto UFO itu kalkulator. Menurut saya sih gitu. Mas rata-rata resiko di trading plan NFC berapa pips di masing-masing time frame? Saya udah pernah bahas di video kemarin tuh yang berapa modal yang ideal untuk deposit forex gitu ya. Di situ saya bahas tentang rata-rata pips yang yang dibuat oleh NFC, sehingga teman-teman perlu modal berapa untuk menyesuaikan lebar area tersebut. Itu ada. Ya ditonton aja videonya. Bang, kalau trading pakai indikator apa? Nggak pakai indikator. Pakai Duyan Anggara Relative Strength and Weakness. Oh, itu indikator sih dia. Pakai auto climate, pakai auto UFOs. Kadang-kadang pakai MA 200 juga saya kalau Ya, pakai untuk exponential moving average periode 200, tapi itu kan memang digunakan untuk lihat RSW sih. ya. Jadi itu udah built-in di RSW-nya. Oke, Mas kalau charting suka dibagi beberapa time frame, itu yang dilihat masing-masing TF apa ya? Misalnya TFH1 ada base, TFH4 dan D1 itu ngapain? Oke, jadi saya pengen lihat big picture sih. Jadi pengen lihat marketnya ada di mana. Jadi misalnya gini, saya lihat H1 misalnya, H1 saya tahu uptrend dan saya punya area buy yang bagus. Terus saya lihat H4 ternyata punya area yang bagus. Ternyata di daily saya berada di area supply daily, maka kemungkinan besar saya nggak entry. Jadi saya pengen tahu di big picture itu harga ada di mana. Ya kan saya nggak pengen sell di lembah buy di puncak gunung kan gitu. Jadi sama kayak dokter sih. Kalau dokter, kalau ngeronsen misalnya, dokter ada teman kesleo punggungnya misalnya. Kalau dokter untuk mengatakan oke, ini harus dioperasi, dia tidak cukup dengan hanya ngambil satu foto di ronsen. Dia akan ngambil beberapa angle ronsennya supaya memutuskan keputusan yang tepat. Sama kayak trading, saya cuma pengen
melihat market dari beberapa angle yang berbeda, tapi marketnya sama. Jadi kita melihat pundak yang sama dari angle yang berbeda untuk mendapatkan keputusan yang maksimal. Jadi gitu. Jadi saya pakai minimal 2 time frame. Minimal 2 time frame. CS apa ya? CS apa? Oh, CS kecil-kecil atau beruntun atau CS kejepit, apakah area di situ sangat kuat atau cocok buat entry? Nggak tahu CS itu apa? Nggak ngerti. Ketik mas CS apa? Saya taunya Counter Strike soalnya. Sama Customer service. Tadi Mas Julius ya, ini Mas Ruftan Kazur yang sering-sering duit Mas, siap. Nggak sering mas, kan jauh, saya di Banyumas, dia di Bekasi. Mas Angga pernah nggak market execution? Udah ditonton video terakhir, judulnya kenapa saya tidak menggunakan market execution, kenapa saya lebih suka limit order. Udah lupa, pernah sih, tapi lupa kapan terakhir. Pernah dulu banget. Gitu. Atau nge-close posisi kalau menyusul besar itu market execution. Ini misalnya saya punya posisi running nih, bentar lagi ada NFP misalnya. Ya udah saya close tengah posisi itu market execution. Pandangan Mas Angga bagaimana terhadap trading XAU USD? Ya, baik-baik aja, nggak ada pandangan gimana-gimana. Saya kadang-kadang trading XAU USD normal-normal aja. Cuman XAU USD tidak friendly bagi yang balance-nya kecil banget. Pak, bagaimana cara entry dengan mengikuti trading plan NFC? Apakah kita entry di time frame H4 atau time frame yang lebih kecil lagi? Teman-teman, time frame nggak masalah ya. Punya videonya nggak sih, Mas Fadli? Di dalam pin message kita itu, kalau teman-teman di dalam Trebelio itu ada tuh cara pakai signal NFC. Nonton nih video Gitu. cara pakai Gini signal teman-teman, kalau teman-teman mau entry, nggak peduli di time frame berapapun, itu cuma tinggal perlu Iya. pasang OP berapa, SL-nya berapa, TP-nya berapa, sudah. Tapi kalau mau belajar sebaiknya nonton videonya. Tapi kalau cuman untuk dapetin hasil yang sama, bahkan pakai time frame weekly atau monthly juga nggak ngaruh kan. Iya. Sebetulnya lagi nih, Mas, bisnis forex itu nggak akan pernah tutup ya? Nggak akan kalau masih Mata ada uang mata uang yang berbeda. Kalau seluruh dunia pakai rupiah, selesai kita. Atau US dollar gitu, nggak bisa lagi. Mas, penjelasan penyedia likuiditas, apakah benar jika broker tidak meneruskan ke LP maka judi? Loh. Nggak ada urusan sama judi sih. Jadi tidak semua broker meneruskan transaksi kita ke LP. Yes. Broker punya banyak pertimbangan. Nah, kalau broker yang tidak meneruskan ke LP namanya big-book broker atau orang nyebutnya bandar. Nah, bandar tidak selalu jelek. Ada banyak bandar yang fair dan bagus. Jadi, karena kenapa nggak dilempar ke LP ya karena ngapain dilempar, orang MC terus, nggak usah dilempar lah, dibandarin aja gitu. Kalau ini lebih lengkap nih, Mas. profit subsidi silang. Mas Angga pernah nggak market execution, maksudnya kalau kebetulan pas buka chart harga berada di dalam area buy atau sell. Nah, kalau itu yang terjadi, Saya sih jarang maksa, dia tetap akan limit order di bawahnya dikit sih. Nggak terbiasa sih, karena kenapa nggak terbiasa? Karena saya selalu pakai asisten tradingnya. Asisten nggak bisa market execution. Saya kan tradingnya pakai Dwi Nanggara trading asisten tuh. Karena kalau market execution saya harus ngitung ini jarak SL-nya berapa, lotnya harus berapa kan gitu. Karena lot saya kan selalu risk saya selalu sama nih. Jadi nah saya paling entry 3 pip di bawahnya atau 2 pip di bawahnya entry aja. Limit order tetap. Tetap nggak market execution kalau saya ya. mainnya di mana Pak? Di forex apa maksudnya? Ya di forex semua mata uang. Charting lebih efektif habis market tutup atau pas market buka? Waktu chartingnya nggak krusial buat saya. Teman-teman boleh charging jam berapa aja. Selama teman-teman entry di tempat yang tepat. Detailnya teman-teman nonton video saya, judulnya waktu terbaik untuk trading. Saya bahas detail. Videonya di bandara. Cek aja di YouTube saya. Mas, apakah teknik yang sering digunakan itu melihat dari rally base rally atau drop base drop dan kita ambil area OP-nya di daerah itu, atau ada tekniknya melihat hal lain? Matur suwun. Sama, tekniknya cuma melihat area buy atau area sell ya. Kalau orang-orang nyebutnya rally base rally, drop base drop boleh juga. Saya juga sering menggunakan terms yang itu. Atau yang bilang supply and demand juga sah juga. Ininya sama. Tapi ya cuman itu sih, nggak ada yang lain. Cuman memang nanti quality of areanya, kualitinya bagus apa enggak. Terus lokasinya, lokasi lebih bagus daripada formasi sih. Jadi buat saya itu lokasi atau konteks itu lebih penting daripada formasinya. Jadi kalau banyak orang belajar trading supply and demand, mereka fokus pada formasi, candlenya bentuknya seperti apa, ekornya berapa, jumlah piece-nya berapa. Buat saya itu penting, tapi tidak sepenting konteksnya. Jadi konteks itu lebih penting. Jadi artinya saya ada di mana nih? Saya udah sangat mahal. Kalau saya ada di area sell daily ya berarti mau sebagus apapun area buy di H1-nya ya tetap nggak tampil kan gitu.
Atau kalau saya sedang berada dalam uptrend yang kuat, saya akan lebih prefer untuk jadi buyer only daripada nge-sell counter trend walaupun saya punya area supply yang bagus. Jadi konteksnya lebih penting karena dalam market up yang sangat kuat, ada market trending yang sangat kuat, berarti terjadi sesuatu yang besar di dunia. Ingat, kalau ada trending berarti ada sesuatu yang terjadi. Nah, negara kan biasanya lambat menangani, jadi trending itu tend to continue. Ingat, trend is your friend until it bends kan itu. Teman kita sampai dia balik arah kan gitu. Jadi tugas kita ya tahu konteksnya. Nah, kalau setelah tahu konteksnya baru di-combine sama area gitu. Jadi kalau area itu sendiri ya teman-teman akan sering banget SL karena konteksnya itu lebih penting. Jadi konteks itu lebih penting daripada areanya. Oke, lanjut ya. E-course-nya saya siap follow coach. Mantap. Selamat malam Mas Ganteng. Ngomong mau kayak gile ya. Iya, Mas Muke gile sering setting saya. Enggak. Mas dulu sebelum sukses apakah setiap hari nongkrong incar? Enggak. Saya bukan tipe yang nongkrong incar dari dulu. Kan dari dulu kan kita pakai pending order, jadi bukan nggak nongkrong incar ya. Jadi saya dari awal gurunya tidak sesat, jadi gurunya baik-baik semua. Jadi saya nggak bilang yang nongkrong incar sesat ya, maksudnya guru saya memang kebetulan happen to be nggak ngajarin itu, jadi saya terbiasa nggak melakukan itu. Jadi memang nggak pernah nongkrong incar. Mas Fadli, terima kasih. Kalaupun saya nongkrong incar itu bukan untuk trading ya, saya nongkrong incar untuk backtest, untuk belajar gitu, bukan untuk trading. Pengalaman terbesar rugi minus berapa R, Mas? Saya terburuk 0,3 R minus bulan. Itu kayaknya Juli deh kalau nggak salah. Juli ya. Anesvi sempat 21 R. Saya terburuk minus 0,3 R. Atau ya 0,5. Satu biar gampang. Nggak nyampe 1 R. Mas, kalau RSW sama auto climate trennya beda, ikut yang mana? Biasanya sih sama, cuman auto climate sama RSW kan beda time frame, teman-teman. Ini harus dipahamin. RSW itu digunakan di action time frame, auto climate digunakan di beda untuk ngeliat time frame. Jadi gini, kalau teman-teman trading di H1, trading di 60 menit itu RSW-nya di-apply di H1. Tapi kalau teman-teman pakai auto climate itu auto climate-nya ditaruh di daily. Kalau teman-teman auto climate-nya daily, itu entry-nya di H1. Kalau auto climate-nya H4, entry-nya di M15 kan gitu. Kalau auto climate-nya H1, entry-nya di M5. Sedangkan RSW itu digunakan di time frame entry. Jadi kalau teman-teman lihat RSW di H1 berarti ya entry-nya di H1. Kalau teman-teman cek RSW di H1 sama auto climate di daily, kemungkinan besar sama. Tapi kalau teman-teman bingung pilih yang mana, pakai satu aja, jangan dipakai dua-duanya. Mas, kalau seorang trader menang terus, apakah brokernya nggak seneng? Seneng. Trader yang selalu profit itu juga aset buat broker, karena kalau dia lempar ke liquidity provider kan brokernya nggak kena hit. Nah, brokernya kan dapat dari commission, dari spread kan gitu. Nah, let's say dari commission lah biar gampang ya. Jadi kalau ada satu trader yang bagus dan volumenya gede, itu juga brokernya suka, itu aset buat dia. Jadi dia selalu dapat uang terus karena commission kan gitu. Karena dia commission based broker kan. Dia tinggal lempar ke liquidity provider, dia nggak bermasalah. Nah, kalau trader yang sering MC, brokernya seneng juga kan gitu. Makanya broker biasanya hybrid. Dia tahu nih yang sering MC sama yang tradingnya konsisten, dibedakan lemparannya biasanya. Dipisahin. Di clusterin sama dia, dikelompokin. Oke. CS candlestick, Mas, yang dimaksudnya tadi. Biasa pakai time frame berapa, Mas? Kalau saya H1, H2 ya saya suka. Nggak tahu Mas Angga? Saya H1, H3. H3, H4 ya. Ini pertanyaannya kadang-kadang. Ini pertanyaan sering banget nih. Mas, gold Senin besok buy apa sell? Oh, saya belum ngecek ya. Time frame berapa dulu? Dan kenapa selalu gold ya? Banyak banget yang nanyain. Saya bikin live trading gold deh besok. Saya sih ada rencana Senin kita mau live trading gold deh nanti. Terus sampean ikut-ikutan. Atau Mas Angga aja lah ya. Mas Pade aja lah. Bisa aja. Mas, CFD apaan ya? Saya pernah dengar bahwa gold termasuk CFD. CFD itu artinya contract for difference. Jadi CFD itu ya kita nggak trading gold beneran. Ya. Jadi kalau teman-teman tradingnya XAUUSD itu teman-teman trading CFD namanya. Ya, XAUUSD itu adalah CFD dari gold, contract for difference. Jadi teman-teman nggak beneran actual beli gold. Tapi kalau teman-teman mau trading gold beneran, itu teman-teman tradingnya future at GC namanya. Jadi nanti simbolnya at GC, namanya gold future. Nah, kalau teman-teman trading gold future dan sudah waktunya likuidasi, nggak dilikuidasi, teman-teman bisa dikirimin goldnya. Kalau teman-teman trading oil di future dan teman-teman nggak close setelah kontraknya habis, teman-teman bisa dikirimin oli, ada deliverynya.
Nah, kalau teman-teman trading SAUUSD nggak ada masalah, nggak ada kontraknya, makanya disebutnya CFD. Kontrak for difference, karena teman-teman nggak physically own money-nya. Sama kayak teman-teman trading Bitcoin di MT4 kan itu CFD ya. Kalau teman-teman trading Bitcoin di Indodax kan teman-teman actual punya Bitcoin-nya. Kalau di MT4 kan nggak, itu CFD. Jadi XAUUSD itu CFD. Turunan dari asetnya. Mas caranya gimana sih? Aku belum paham, lihat di YouTube ya. CFD itu Car Free Day, baiklah. Ya, besok CFD hari Minggu. Minggu pagi biasanya. Mas Bian, kok bisa pinter di forex? Ajarin dong. Kok bisa apa? Kok bisa pinter di forex? Nggak Ajarin. pintar saya, Mas. Nggak pintar cuma. Udah berapa lama trading, Mas? Dari 2013. Berapa lama sampai profit konsisten? Nggak lama sih seharusnya. Kalau teman-teman punya metode yang konsisten dan teman-teman konsisten melakukan metode itu sih 1 tahun cukup ya sebenarnya. 6 bulan sampai 1 tahun saya 6 bulan sampai 1 tahun cukup. Kalau teman-teman serius punya mentor yang baik. Ya kalau coba-coba ya 6 tahun juga tetap nggak konsisten sih. Mas, kalau nggak pernah buy no atau sell no, selalu limit order kan? Kalau gitu kenapa ada waktu-waktu terbaik untuk trading? Ya makanya teman-teman nonton dulu videonya supaya tahu isi videonya. Jangan lihat judulnya, nonton videonya dulu. Memang judulnya menggoda. Nggak clickbait sih, saya cuma bilang waktu di mana zone terbaik terbentuk. Jadi area buy itu terbentuk terbaiknya di waktu-waktu tertentu. Tapi chartingnya jam berapa aja nggak ngaruh. Gitu. Tonton videonya dulu. Oke, cara scoring kayaknya nggak ini. Cara scoring nanti mungkin Mas Teguh kayaknya bahas di plus ya, apa enggak? Ada kok, ada. Ya, kalau Karena teman-teman memang perlu akan berlanjut pembahasannya di NFC VIP Plus ya dibahas. Mas Teguh kayaknya yang Saya share. alumni Semarang, Mas. Oke, Mas Muke Gile. Oh, alumni Semarang dia. Orang Palembang bukan, Mas? Ada rencana share auto climate di VIP, Mas? Auto climate di VIP. Boleh. Boleh. Wani Biro. boleh nanti tak share deh di VIP. Enggak di VIP, saya mau share ke semua teman-teman trader di Indonesia, literally semuanya. Free, gratis. Kalau mau bayar boleh, nanti kita donasikan. Yang VIP pasti dapat. Kalau semuanya dikasih soalnya, harus VIP jadi. Halo, oke. Ini panjang-panjang tuh pertanyaan apa sih? Aku nggak kebaca. Itu masih banyak di bawah, Mas. Kita coba lebih cepat. Ya, ngebut, biar kejar Kalau semuanya. Mas Fadli paling besar minus berapa R, Mas? Saya pernah belasan, saya lupa deh berapa ya. Kita pernah sampai 16 loss berturut-turut soalnya pernah. 16 atau 12 ya, saya lupa. Itulah. Kita pernah. Lihatin grafiknya dong, biar langsung belajar. Lihat di lihat di playlistnya live trading ada kok. Ya, saya juga punya live trading with Duyan Anggara kalau nggak salah. Ada kok, bahkan NFC juga punya live trading. NFC bahkan punya sesi 1 gitu. Season 1, season 2 gitu. Kayak sinetron. Tersanjung. Wow banget sih ini tersanjung. Mas, apakah DA system bisa buat gold, silver, CL dan lain-lain? Bisa. Gold bisa. Caranya ngambil keputusan untuk TP1 atau TP3? Dipasang. TP1 selalu dipakai, Mas. Saya selalu pakai. Final target, jadi selalu pakai safety target sama final target. Jadi bukan dipilih. Ini menantang nih pertanyaannya. Kalau ruginya dalam bentuk nominal, boleh tahu nggak Mas berapa? Kita tuh yang gede tuh French election itu loh, ingat nggak? Berapa ya itu? French election tuh kita pernah loss. Dulu banget itu jauh. Itu tahun berapa ya? Pemilihan presiden Prancis lah, kalau teman-teman lihat di Google mungkin 2014 apa 2015 itu saya lupa. Aku ya memang akunnya gede sih, jadi waktu itu juga nge-cut loss lumayan ratusan juta. Saya di beberapa akun sih loss bukan loss ya, SL nya normalnya memang beberapa ribu USD. SL normal ya, maksudnya SL hari-hari juga loss gede, Mas. Jadi kalau misalnya Mas lihat di mana ya, di Instagram saya kayaknya ada deh di bagian trading tuh. Saya bilang proper loss is part of winning strategy. Ya. Itu di video juga udah dibuat kok sama Mas Angga, bagus. Teman-teman tonton di YouTube-nya ya. Kalau teman-teman lihat ini transaksi yang ini satu entry ini minusnya $2.500. Kalau SL-nya 2 ya 5.000 gitu. Gede SL-nya. Saya ruginya banyak, tapi masih dalam batas wajar. Itu masih loss kecil, maksudnya secara persentase kecil. Karena REX saya paling 0,5% per transaksi. Ketawa udah sampai. Enggak dong, kan itu satu akun. Akunnya banyak.
Mas, kalau saya menuju TP1 profit lagi berjalan, saya takut maka saya deketin SLN jadi 15 pip. Gimana menurut Mas? Kalau teman-teman punya datanya melakukan itu, hasilnya bagus ya dilakukan aja. Saya tidak melakukan itu. Ini Wijaya kue. Mas, jadi kalau minus matanya berapa ya? Mata minus berapa? Mata. Oh, mata saya minus 1, berapa? 1,25 mungkin. Enggak pernah. Saya ini di belakang Mas Tangga, saya masih bisa lihat tuh teksnya. Saya juga bisa lihat. Nah, gitu tapi. Saya nggak minus. Saya ada sedikit kelainan di matanya, jadi harus operasi mata, cuman nggak berani. Lagi mengumpulkan keberanian. Bukan nggak berani sih. Ya, gitu deh. Mas, berarti kalau kita pengen bisa profit konsisten, susah ya kalau otodidak. Soalnya pengen belajar sama kalian, susah jumpanya. Bisa face to face jadi mentor gitu, Mas? Ya, bisa. Maksudnya gini, kalau otodidak memang susah. Teman-teman kalau otodidak, teman-teman harus bayar pakai waktu kan gitu. Jadi lama banget. Bisa nggak kalau sukses atau tidak? mentor Bisa. juga nggak harus selalu ketemu kok teman-teman. Iya. Kita juga sama mentor kita online kok. Kan bisa online. Nanti makanya kita bisa bikin kelas online mungkin kalau memungkinkan, atau juga saya bisa bawa beberapa mentor saya ke Indonesia untuk bantuin. Kenapa saya pengen online? Supaya saya bisa nodong beberapa mentor untuk ngisi kan gitu. Kalau offline kan waktunya susah mereka. Mas Nggak harus Fadli, ketemu. Mas Fadli, kalau hard forex zero spread atau hard forex premium atau mikro lebih murah mana spread plus komisinya, Mas? Zero spread. Kalau yang terbaik sebenarnya zero spread, cuman kalau teman-teman tidak punya modal sebesar minimalnya zero spread, menurut saya tidak terlalu berpengaruh sih, sama aja. Yang penting Betul. spreadnya teman-teman itu perlu jadi sensitif kalau memang pakai selain zero spread ya. Iya, berarti Jadi time frame-nya dinaikin lah. pakai time frame-nya lebih gede, itu yang pertama. Yang kedua yang modalnya ditambah lah supaya. Kalau modalnya kecil time frame-nya digedein, susah juga. Ya kan, jadi salah kan kalau lebar areanya. Berarti depositnya ditambah. Ditabung aja dulu, tabung dulu. Mas Fadli, rekap tahunan 2019 berapa R, Mas? Saya lupa spesifiknya, mungkin sekitar 50 R ya setahunnya. Nanti saya rilis bentar lagi ya. Kita masih beres-beres dapur nih banyak. Kemarin saya sempat lihat ke dalam webnya NFC, kayak mereka bikin satu web yang cukup bagus, teman-teman bisa lihat semuanya before afternya live di website, bukan kayak PowerPoint gitu. Ya. Gak tahu selesainya kapan. Perlu hire Pak Ahok buat nyelesain kayak. Boleh tanya Mas Duyan, profit konsistennya itu dapat berapa kalau boleh tahu? Berapa nominal ya? Dikit Mas, beberapa paling. Ya cukup lah. Cukup buat Mas belakangan cukup ini buat saya nggak mikirin masalah keuangan intinya. cukup untuk bahasan keuangan dikeluarkan dari pembahasan manapun. Nah, kurang lebih begitu. Cukup untuk saya nggak terlalu mikirin uang gitu. Jadi saya kemarin ngomong sama istri saya, kalau orang bilang uang bukanlah segalanya, itu sebaiknya sudah punya cukup uang untuk ngomong kayak gitu. Jadi sekarang kan saya lebih fokus sama belajar, saya lebih fokus sama pengembangan diri, saya lebih fokus sama kesehatan, karena saya nggak pengen fokus ngejar cari duit mengorbankan yang lain. Jadi goals pertama saya ya harus mengeluarkan uang dari equation. Jadi uangnya sudah nggak ada di jalan, nggak ada di masalah, makanya angkanya cukup untuk itu. Nah cukup itu beda-beda ya. Ada orang yang 10 juta cukup, ada orang yang 20 juta cukup, ada orang yang 100 juta cukup, beda-beda. Buat saya lumayan lah, nggak boleh sebut angka sih. Iya. Kita catch up ya 10 menit lagi kurang lebih teman-teman. Lanjut, tadi ada yang Mas belakangan kok daya asisten susah open posisi. Nah, di saya normal. Di saya lancar-lancar aja, dicoba lagi aja. Oh, ada Mas Teguh katanya. Halo Mas Teguh. Mas Teguh salah satu tim kita juga di NFC ya. Dari Mbak Susan, malam minggu ini nonton babang-babang ganteng arah babang-babang Korea bagi-bagi ilmu trading forex. Rasanya berkah banget dah. Harus senyum terus, senyum. Pernah profit maksimal bulanan berapa persen? Berapa R? Rekor yang belum pernah terpecahkan, saya 40 R. Saya September 2018 25 R lebih. 25 R apa 29 R ya saya lupa. Itu belum pernah pecah. Tapi dulu tuh mah itu lagi freak banget sih dulu kayak. Tapi memang itu H1 saya, diambil semua. Lebih baik hari ini sebetulnya, lebih aman, lebih nyaman, lebih tenang. Kalau dulu profitnya lumayan gede itu karena juga risknya saya juga lebih. Karena modalnya kecil. Persentasenya jadi gede karena modalnya lebih kecil ya dibandingnya hari ini. Jadi ada hari di mana dulu saya trading di time frame yang cukup rendah. Kayak saya setiap close candle H4 ngecek ada peluang baru nggak gitu. Jadi
Kan kalau teman-teman trading di H4, setiap close candle H4 ada area baru yang terbentuk atau tidak. Dulu saya cukup freak nih, jadi saya punya alarm nih. Alarm saya bunyi 4 jam sekali, tapi itu dulu banget waktu masih modalnya belum terlalu gede ya, saya harus gitu. Jadi kalau lagi kayak gini jam 9 alarmnya bunyi, ngecek candle. Jam 1 bunyi, jam 5 bunyi, nanti jam 9 malam bunyi. Jam 12 malam saya tidur, nanti pagi jam 5 subuh bunyi. Jadi saya ngecek tuh. Jadi saya nggak melewatkan semua candle baru yang mungkin terbentuk. Jadi dulu pernah di titik melakukan itu, tapi capek sih. Capek, otaknya capek. Sekarang udah enggak, sekarang chartingnya cuma sekali atau 2 kali sehari. Wijaya Kwek, Mas, jadi uang jajan anaknya berapa? Tergantung per hari, per bulan, atau per jam. Anak saya nggak jajan. Mas, uang jajan anaknya berapa? Iya, anak saya belum bisa keluar sendiri. Di tempat saya itu tiap pagi ada orang nganterin jajan ke rumah. Maksudnya ada orang jualan jajan ke rumah, jadi jajannya di rumah. Yang beli jajan mbahnya sih. Lanjut lah. Mas, mentornya dari luar negeri atau dalam negeri ada? Sekarang hampir semuanya, bukan hampir sih, semuanya dari luar negeri. Iya, dulu saya pernah punya mentor. Dulu ada. Dulu sama Coach Vincent, Coach PP. Sampai sekarang beliau salah satu mentor yang paling saya cintai. Cuman kebetulan udah nggak belajar di sana gitu. Dan setahu saya Coach PP udah nggak tahu masih ngajar apa nggak ya sekarang. Saya belajar banyak dari beliau. Oke. Orang Semarang. Mas, saya yang nanya kelas online di Surabaya kapan, Mas? Kalau online bisa di mana aja, teman-teman? Ya. Kalau online boleh dari Surabaya. Katanya. Oke. Mas, pakai skincare apa? Pakai Sombaimi Snail Miracle Repair. Kalau saya pakai Laneige apa ya? Laneige Clear C, ada CC serumnya gitulah saya pokoknya. Saya pakai Sombaimi Snail True KK serum, pokoknya yang warnanya merah. Saya pakai semuanya. Saya pakai facial lotion Sombaimi, tonernya Sombaimi, serumnya Sombaimi, sama krimnya juga Sombaimi. Empatnya Sombaimi semua. Kalau kalau facial wash saya pakai Innisfree. Siangnya pakai sunscreennya juga Sombaimi. Kalau saya pecinta Sombaimi. Sentio, Thailand. Kemarin ke Bangkok soalnya, jadi terrepresentasi, jadi mencintai. Saya lotionnya Sentio. Gawat juga. Cowok skincare. Tapi Mas, wajar nggak kalau trading target profit 5% misalnya atau 10% dari modal? Sekali entry? Kalau per entry, kalau target profit masuk akal sih maksudnya. Wajar-wajar aja. Tahan nggak? Ya. Tapi tadi tahan nggak nahannya gitu aja sih. Kalau misalnya mentor saya ada yang RR-nya 1/10, kalau RX-nya 1%, target profitnya 10%. Dan sangat wajar. Ada beberapa yang entry-nya 1/10, 1/7 ya sangat wajar. Oke. Sekitar 7 menit lagi atau 8 menit lagi. Mas, jadi setelah punya mentor ya baru bisa sukses. Sebenarnya nggak juga sih. Ya, setelah punya mentor sih. Tapi punya mentor bukan jaminan sukses ini penting. Ini maksudku. Jadi apakah harus punya mentor dulu baru bisa sukses? Tidak. Teman-teman bisa belajar sendiri. Mentor itu hanya mempercepat proses belajar, kurang lebih begitu. Shortcut sih. Teman-teman punya pilihan mau bayar pakai waktu atau bayar pakai duit kan. Saya memilih bayar pakai duit. Karena waktu nggak bisa balik kan. Ya. Jadi mendingan bayar pakai duit kalau saya. Saya bayar pengalaman orang lain yang 10 tahun yang lalu dengan hadir di kelasnya misalnya 2, 3, 4 bulan dibanding saya harus mengalami 10 tahun ke depan. Gitu. Jadi save waktu lah, hemat waktu 10 tahun. Buat saya 10 tahun harganya berapa? Ya nggak ternilai sih gitu. Ya. Mas, kenapa nggak dibikin time frame plannya di time frame M15 atau M30? Kita di spot forex sih. Nonton video saya sih, judulnya apa ya? Kalau teman-teman nonton video saya judulnya ada time frame-nya, ketik aja nanti yang ada time frame trading di time frame rendah, akurasi lebih rendah, tanda tanya. Nah, saya bahas detail di situ. Yep. Tahun kemarin apakah ada bulan loss, Mas? Ada. Saya ada. 2019 saya loss di bulan Juli, bulan Mei kalau nggak salah. Saya Juli. Apa ya? Saya Juli. Ada kok. Kalau pertanyaan ada atau nggak ada? Minus 0,3 R gitu. Mas, liburan ke Jepang, Mas, boleh kirimin tiket dong? Nggak kirim tiket sama. Bisa-bisanya. Siapa tuh dia travel agent kan? Atau kirimin link beli tiketnya boleh. Mas, kok bisa bikin komunitas NFC, ceritanya gimana? Waduh. Nonton videonya Mas Fadli. Di channel YouTube-nya NFC ada kok ya. Ke channel YouTube NFC itu panjang ceritanya, Mas. Ya, habis nanti live-nya. Mas, kalau modal 1.000 apakah bisa trading for living? KW. Tergantung cost hidupnya Mas berapa. Ya.
Bisa, kalau hidupnya di Purwokerto bisa. Jahat. Enggak serius ini, enggak jahat. Tapi kasihan. Kalau sudah 5 orang sebulan, $50 dong hidupnya dia sebulan. 700.000 bisa di Purwokerto. Enggak lah, janganlah. Naikin lah, mau depositnya naikin lah. Carilah dari mana kek. Ya. Ini bukan ini ya, ini bukan menghina dan bercanda, tapi memang serius teman-teman. Bukan teman ya, kita memberitahu yang benar. Kadang-kadang memang tidak baik ya. Tapi ya apa adanya, teman-teman. 10.000 lah kalau mau trading for living. Ada kok di deposit yang ideal buat forex di beberapa video sebelum video yang terakhir di channel NFC saya bahas ya. Kalau 1.000 double job dulu, trading sambil kerja. Hasilnya ditabung buat nambahin depositnya. Mas tahu nggak Alan Suryajana dan Doni Salmanan? Nggak tahu. Saya nggak kenal. Pernah dengar tapi tidak tahu secara detail. Ya. Nah, saya tahunya itu siapa namanya? Bu Setiawan. Aduh, saya bilang Budi Setiawan. Budi Setiawan saya tahu. Karena kan saya bikinin videonya tuh waktu di jalan dari Semarang balik ya habis seminar. Kalau iklan saya nggak pernah skip. Saya suka kan ada cewek Rusianya. Mas, kalau Mas Angga saya trading udah 5 tahun, cuma OP selalu penasaran pengen lihat. Keluar dari fase itu gimana? Ya tadi makanya saya bilang itu kan habit ya. Kalau saya kan memang nggak pernah habit untuk ngeliatin. Caranya satu, teman-teman punya risk pribadi yang benar, sama cara tradingnya harus memungkinkan teman-teman untuk nggak ngeliatin. Yang kedua ya tadi bedakan antara entry sama charting sih. Nah berikutnya ya tetap dicoba sih nggak ngeliatin. Aku nggak pernah punya bermasalah dengan pengen ngeliatin. Saya ngeliat sih tapi ngeliat aja tapi kan nggak ngapa-ngapain. Iya. Atau teman-teman jangan login pakai password trader deh di handphone. Pakai password investor ya. Pakai password investor aja, jadi cuma bisa lihat. Mantau boleh, tapi tidak mengintervensi kurang lebih gitu deh. Oke, lanjut ya. Waduh, pantas glowing banget kok Cambai Mia. Belinya di Alika Beauty House. Alika Beauty House. Ada di Instagram ya, Alika Beauty House. Ya, saya di endorse sama Alika Beauty House, nggak beli. Mas, dalam hitungan bulan yang terparah dalam 1 tahun berapa bulan loss? Udah dijawab tadi. Ya. Next. Apakah mentor Mas Angga sama Mas Fadli sama? Kok gaya tradingnya mirip? Ada yang beda? Yang sama banyak? Tradingnya mirip betul, tapi nggak semirip itu. Oke, kita cek di channel YouTube. Oh, ini Mas Teguh menjawab ya. Cek di channel YouTube aja Mas, ada urutannya mulai dari psikologi. Oh ya, di channel YouTube NS itu saya ada udah bikin playlist. nomor tuh. Playlistnya saya kasih nomor. Teman-teman harus nonton dari mana. Playlist nomor 1 tuh playlistnya apa aja, nomor 2 apa aja itu ada. Mas Angga kapan dolan Banyumas Maning? Ngesuk. Tanggal 20 atau 1 mungkin. YouTube semua saya sudah habis nonton Mas. Saya belum pernah ikut seminar. Oke, mudah-mudahan kita nanti bikin online ya, bikin online biar yang jauh-jauh bisa ikut ya nanti. Tak beli webinar jam dulu. Oke. Mas please save live-nya ya. Saya baru masuk nih. Oh iya. Mas Fadli itu yang punya handphone. Mas bahas skincare kan berdua. Nanti kita bikin video khusus skincare. Emang saya se-glowing itu ya? Oh, iya. Mas ada 2 menit. Oke. Yes coach, I know Alika Beauty House. Wah. Gawat deh. Kita memang ini ya, jadi istri saya juga skincare freak kalau kurang lebih ya. Jadi memang kita jadi bahan percobaan. Kelinci percobaan sebenarnya jadi. Saya cobain ini dong, gitu. Saya cobain dong. Jadi kita jadi pria metroseksual akhirnya. Jadi sebenarnya bukan karena ini, dia bilang sekarang kamu coba yang ini, sekarang kamu facialnya pakai yang ini, facial wash pakai ini, besok tonernya ganti ini. Besok abis nih yang jadi sebelum ini sekarang, gitu. Sebelum pakai ini saya pakai galaktomisis sama ini juga. Saya laneh dari awal. Cuma beda-beda. Udah ya habis. Oh habis ternyata. Habis pertanyaannya. Oke, thank you teman-teman. Waktunya sudah habis. Ini malam minggu. Buat teman-teman yang mau bermalam minggu, selamat bermalam minggu. Saya juga mau bermalam minggu nanti. Kita mau nongkrong karena kita masih single di sini. Istrinya kan di rumah. Itu nonton live-nya Mas. Oh iya, karena di sini. Ada udah bahas istri. Kita mau ke mall mau beli sesuatu kalau ada. Oh ada lagi tuh. Apa? Dalam 1 minggu berapa kali pending ordernya kena SL Mas? Oh tergantung, nggak Ya, tentu Mas. Nggak tergantung Tuhan mengizinkan. Tidak tentu. Gimana kalau mau ikut seminar Mas? Belum ada lagi ya seminar selanjutnya, nanti kita infoin di Tribelio ya. Betul. Ngakak gara-gara skincare gitu. Ini Ridwan, gua enggak. Besok lu ya, gua pakein lu ya. Jangan. Ya,
Mas Teguh maming di Pelabuhan Ratu. Selamat malam minggu. Selamat malam minggu teman-teman. Oke, thank you teman-teman sudah hadir di live kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa di save ya kalau tidak error dan tidak salah pencet. Nanti diupload di YouTube-nya Kita NFC. upload di YouTube-nya NFC ya. Thank you malam minggunya sudah ngobrol sama kita. Thank you. Ya, Mas bahas spam atau copy trade dong. Oke, nanti Next. kita bahas. Counting 27 detik remaining. Oke, dadah See you. teman-teman. See you. Thank you sudah hadir. Salam buat keluarganya. Selamat weekend, salam buat keluarga, salam buat semuanya. Have a great weekend. Have a great weekend Sabtu Ya. dan Minggu ini. Besok pagi saya CFD di Sumarekon. Ya, itu bisa tuh. Kalau Yang yang mau daerah ketemu Bekasi dan sekitarnya, Sumarekon, ketemu CFD. di Bundaran Piramid terbalik di Di Sumarekon Sumarekon Bekasi ya, Sumarekon Bekasi. Dadah.